Sejarah Rumah Alam Donggala Gorontalo berawal dari inisiatif komunitas peduli satwa. Rumah Alam Donggala semakin dikenal para pencinta satwa di Provinsi Gorontalo. Tidak hanya sekedar destinasi wisata, tempat ini menjadi sumber atau rumah edukasi bagi pelajar. Ini adalah bagian dari komunitas Gorontalo Peduli Satwa, pencetus Rumah Alam Donggala. Diceritakan oleh Noval Ahmad, anggota GPS, Rumah Alam Donggala tidak tercipta secara spontan. Pengelola Rumah Alam Donggala itu menyebut hewan-hewan peliharaan komunitas GPS disimpan di rumah masing-masing anggota. Namun berkat inisiasi solidaritas antara teman, lahirlah Rumah Alam Donggala, wisata edukasi satwa yang terletak di Desa Donggala, Kecamatan Tapak, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Rumah Alam Donggala didirikan pada akhir tahun 2023. Tempat ini adalah perwujudan dari impian dan kerja keras komunitas GPS yang kini memiliki lebih dari 20 anggota aktif. Masing-masing membawa serta kecintaan mereka pada satwa, mulai dari reptil, primata, hingga mamalia eksotik lainnya. Lokasinya hanya sekitar 11 km dari pusat kota Gorontalo, dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit. Setibanya di sana, pengunjung disambut oleh jembatan gantung yang membentang di atas aliran sungai, ditemani kicauan burung dan sejuknya udara alami. Konsep wisata ini bukan hanya soal hiburan, tapi juga pendidikan. Anak-anak dapat belajar langsung mengenal berbagai jenis hewan, memahami habitat, pola hidup, bahkan cara penanganannya. Hewan-hewan seperti iguana, piton, rusa, monyet, makaka, kucing begal, kura-kura, dan lainnya ditampilkan dalam kandang-kandang edukatif yang aman dan nyaman. Tak heran, sejak awal dibuka tempat ini menjadi dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sekolah-sekolah dari Bone Bolango hingga luar daerah rutin mengadakan kunjungan. Meskipun sempat mengalami penurunan kunjungan saat tahun ajaran dimulai, Rumah Alam Donggala tetap terbuka setiap hari dan mencatat 700 hingga 900 pengunjung per bulan. Harga tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk anak-anak dan Rp15.000 untuk dewasa. Biaya parkir yang ramah di kantong. Rumah Alam Donggala menjadi pilihan keluarga yang mencari wisata edukatif berkualitas. Fasilitas yang tersedia juga cukup lengkap seperti musola, spot foto, tempat karaoke, ayunan hingga villa untuk menginap. Akses ke aliran sungai pun disediakan bagi pengunjung yang ingin menikmati alam lebih dekat. Saat ini kawasan seluas 1,1 hektar tersebut masih berstatus sewa selama 10 tahun. Namun pengelola berencana memperluas menjadi 2 hektar demi mendapatkan izin resmi sebagai taman satwa yang akan memungkinkan mereka menambah koleksi hewan dan meningkatkan kualitas edukasi. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Rumah Alam Donggala adalah bukti bahwa dari kecintaan yang tulus dan kebersamaan komunitas, sesuatu yang besar bisa terwujud. Recommended bagi masyarakat atau seperti apa? Ya recommended, khususnya kan yang punya keluarga ya, anak ya. Jadi menurut saya ini untuk edukasi untuk anak-anak, untuk untuk mempelajari hewan-hewan. Nah, mungkin di sini baru beberapa hewan ya yang ada di sini. Jadi kalau saran saya memperbanyak lagi lah untuk hewan-hewannya. Oh, kemudian untuk fasilitas suasana alam yang ada di sini kira-kira seperti apa? Bagus, so far sih bagus. Oh, bagus ya. Recommended untuk masyarakat Gorontalo. Iya, recommended untuk yang punya anak. Oh atau ya. Untuk anak-anak yang mempelajari hewan-hewan. Oh ya, siap. Makasih Kak ya. Terima kasih. Pak, izin kira-kira bagaimana melihat antusiasme masyarakat Gorontalo dengan adanya wisata ini? Kalau untuk terutama pengunjung ya, kalau pengunjung itu ya lumayan banyak antusias, ya banyak sekali ya. Ada yang mungkin dari luar daerah Pak? Kalau dari luar daerah ada, kita kemarin itu ada yang dari Luck, dari Sulawesi Tengah ada, dari
Makassar juga ada sudah datang berkunjung di sini. Siap. Pak, ini kan edukasi kawasan wisata edukasi ya. Saya mungkin dari luar atau dari informasi yang saya dapat ada beberapa hewan yang kemudian jadi edukasi di sini, dijadikan semacam piaraan lah begitu. Iya. Nah, kira-kira bagaimana kemudian pihak pengelola ini memberikan pelajaran atau edukasi ke pengunjung? Apakah ada pendampingnya atau seperti apa? Kalau untuk pendamping ada, terutama ada kiper-kiper juga di sini. Siap. Jadi kalau misalnya ada kunjungan sekolah, jadi kita itu ada turun sama-sama dengan teman-teman juga di sini. Ada berapa kira-kira? Kalau teman-teman komunitas itu banyak. Ada banyak. Iya. Ada kerjasama juga dengan komunitas. Iya, kalau kita komunitas, Pak. Oh. Ya, kita komunitas GPS, Gorontalo Peduli Satwa. Pak, bisa mungkin disebutkan beberapa satwa yang ada di dalam kawasan ini? Kalau jenis-jenis satwa itu banyak, Pak, di dalam. Ada sekitar 50-an kita. Ada yang langka? Kalau yang langka, terutama di sini itu kita punya hewan itu hewan-hewan dari luar semua. Iya, kita tidak pelihara hewan yang endemik Sulawesi. Endemik Sulawesi tidak. Tapi dari luar, tapi semacam dilindungi atau apa begitu? Kalau untuk statusnya belum dilindungi. Oh, belum. Jadi Iya. wajar-wajar saja. Iya. Cukup Pak ya.